Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emir Asikti, ketua dari tim Mangat, yaitu tim Semangat dari kelompok 1 kelas 1B. Dan kita kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai uh, pelanggaran iklan di berbagai media. Anggota kita ada Dede Anissa, Febriana Nur Azizah, Nurul Zahra, dan Zakia Salsabila. Untuk pelanggaran iklan yang pertama akan disampaikan oleh Zakia Salsabila. Saya Zakia Salsabila Putri akan mempresentasikan pelanggaran iklan yang pertama, yaitu pelanggaran iklan Miglas, iklan TV Miglas. Iklan TV Miglas versi sosis barbecue. PT Mayora Indah Tbk. Terdapat 3 pelanggaran, yaitu penggunaan kalimat yang menyesatkan khalayak, yaitu tanpa pewarna, tanpa pengawet. Yang kedua, ketika anak-anak lapar, model ibu memberi makanan cepat saji dan menganggapnya makanan sehat. Yang ketiga, penggunaan model anak-anak untuk produk yang tidak dianjurkan untuk anak. Pasal yang berkaitan dengan pelanggaran ini adalah yang satu, pelanggaran pasal 1.2 bahasa poin 1.21. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan khalayak. Pelanggaran pasal 2.4 produk pangan poin 244. Iklan produk pangan cepat saji tidak boleh memberikan kesan sebagai produk yang dapat dikonsumsi secara rutin atau setiap waktu. Yang ketiga, pelanggaran pasal 3.1 anak poin 3.1.3. Iklan tidak boleh menampilkan anak sebagai penganjur suatu produk yang bukan untuk anak-anak. Yang keempat, pelanggaran pasal 1.29 khalayak anak poin 1.29.4 poin E. Iklan tidak boleh menganjurkan atau memberikan atau mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar, seperti menganjurkan pola makan atau diet yang tidak sehat. Selanjutnya adalah pasal yang berkaitan dengan pelanggaran pada UU Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada pasal 4, hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang kedua ada pasal 8, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Yang ketiga, pasal 9, menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap. Yang keempat, pasal 17 poin F, melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Saya Febriana Nur Aziza ingin mempresentasikan iklan yang melanggar tahun 2020. Yang pertama ada iklan TV Milna dari PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama pelanggarannya terdapat kata dari bahan organik pilihan tanpa bahan pengawet. Pelanggarannya ada di Etika Pariwara Indonesia, pasal 1.2, bahasa poin 1.2.3a, penggunaan kata 100%, murni, asli, atau yang bermakna sama untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, pasal 8, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, pasal 17 poin F, melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Yang kedua, ada iklan internet GrabFood edisi Makanton dari PT Grab Teknologi Indonesia. Pelanggaran yang pertama, menampilkan iklan terdapat seorang perempuan yang menyiram minuman ke wajahnya. Yang kedua, terdapat kata menang emas beneran sampai semiliar. Ada di Etika Pariwara Indonesia, pelanggaran pasal 1.14, iklan tidak boleh menampilkan penyanyian, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lainnya terhadap makanan atau minuman.
pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 10 poin D, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Pasal 17 poin F, melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Sekian, terima kasih. Di sini pelanggaran yang dilakukan itu menampilkan gerakan atau tarian yang erotis dengan menggunakan rok mini, lalu hanya terdapat bahasa tubuh sehingga iklan yang disampaikan tidak dapat dimengerti. Dalam etika pariwara Indonesia, pelanggaran yang dilakukan itu pelanggaran pasal 1, di mana iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan dengan cara apapun. Lalu pelanggaran pasal 1.2.1, iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan khalayak. Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 4, hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Lalu pasal 17 poin F, melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Terima kasih. Saya Dede Anissa akan membacakan pelanggaran pada iklan Mitra 10, yaitu iklan media cetak. Yang pertama, penggunaan kalimat diskon 10% semua barang. Yang kedua, penggunaan kalimat diskon di semua toko. Dan yang ketiga, terdapat kalimat syarat dan ketentuan berlaku yang terlalu kecil dan tidak mudah terpercaya oleh khalayak. Pelanggarannya yaitu pelanggaran pada pasal 1.225.1, pencantuman pernyataan syarat dan ketentuan berlaku dalam iklan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana khalayak dapat mematuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Pelanggaran yang kedua yaitu pada pasal 1.25.2, pernyataan syarat dan ketentuan berlaku harus mudah terbaca oleh khalayak. Undang-Undang Perlindungan Konsumennya yaitu pada pasal 10 poin D, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Yang kedua, pasal 17 poin F, melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Oke, jadi di sini saya akan memberi salah satu contoh dari iklan media billboard. Yang saya ambil contohnya itu dari Blibli Mart yang merupakan dari PT Global Digital Niaga. Di sini pelanggaran yang mereka lakukan yaitu yang pertama, terdapat adanya kalimat supermarket nomor 1, lalu adanya penggunaan kata gratis ongkir sepuasnya. Mereka melanggar pasal etika pariwara Indonesia 1.2 bahasa, yaitu iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berawalan ter, dan atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu mereka juga melanggar pasal 1.2.3 poin F, yaitu kata gratis, cuma-cuma, atau kata lain yang bermakna sama. Tidak boleh dicantumkan dalam iklan jika ternyata ada biaya lain yang harus dibayar oleh konsumen. Lalu untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumennya, mereka melanggar pasal 4, hak konsumen poin 3, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Lalu pasal 17 poin F, melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok tim Semangat. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dari informasi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.